Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi Bapak-Bapak, semoga hari ini sehat, panjang umur, dan juga, siap untuk, lanjut belajar atau lanjut, berdiskusi atau menerima materi tentang, sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Nah, jadi kemarin itu sifat-sifat huruf yang berlawanan, sekarang adalah sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Adapun, sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan ini, atau yang tidak memiliki lawan, itu ada 7 sifat, yaitu sofir, yaitu bersiul atau seruit, artinya. Lalu kedua qalqalah yang artinya goncangan atau, memantulkan. Yang ketiga adalah lain atau lunak. Yang keempat yaitu inhiraf, yaitu condong, artinya condong. Yang kelima adalah takrir, yaitu mengulang-ulang atau, seperti kata pengulangan. Yang keenam adalah tafasyi. Tafasyi ini menyebar. Jadi saat, membunyikan huruf ini seperti menyebar, suara. Yang ketujuh terakhir itu adalah istiqalah. Istiqalah adalah panjang. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan tersebut kemarin ada 11 kalau tidak salah, sekarang hanya 7 yang tidak memiliki lawan. Adapun, menurut istilah, sofir itu adalah siul atau membunyikan huruf dengan berdesir bagaikan suara seruling atau cuitan burung. Hurufnya ada 3, yaitu shad, zai, dan sin. Jadi, bunyi itu, kayak siul ya, berdesis gitu, so, 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 za, zai, za, za, sa, sa. Jadi ada seperti desis ya, siul itu desis, gitu. So, so, za, zai, nah, sin, sa. Nah, itu, yang dianggap siul itu seperti itu, yang ada desis seperti desis. Nah, yang kedua adalah qalqalah, yaitu goncang. Nah, goncang di sini menurut istilah itu qalqalah membunyikan huruf dengan goncangan pada makhrajnya atau dipantulkan itu sehingga terdengar pantulan. Nah, sehingga terdengar pantulan ini suara yang kuat pada saat mati atau dimatikan karena berhenti. Jadi, pantulan ini, akan seperti kuat, yaitu jika huruf qalqalah ini berada di akhir kalimat, yaitu seperti jadi, jad, seperti itu. Tapi kalau ada di tengah huruf, masjidah. Nah, ja-nya itu kan baju. Nah, baju di toko kan huruf qalqalah itu baju di toko. Nah, kalau ada di tengah itu tidak terlalu, kelihatan jimnya, masjid. Tidak ada pantulan, tapi di akhir ada terdengar kuat, yaitu masjid. Adapun juga, huruf yang selanjutnya adalah huruf lain. Huruf lain ini membunyikan huruf dengan lunak, lemah, dan lembut. Ketika huruf itu mati dan jatuh sudah harokat fathah. Hurufnya ada 2. Hurufnya ada 2 ini maksudnya adalah waw sukun, yaitu sebelumnya adalah fathah. Yang kedua adalah ya sukun, sebelumnya adalah fathah. Jadi huruf lain ini cuma ada 2, waw dan ya. Yaitu dia, membunyikannya itu setelah, huruf fathah yang diakhirkan, waw sukun dan ya sukun. Seperti contohnya khaufun. Jadi waw di sini adalah huruf lain, adapun juga saufa. Nah, waw sukun ini juga disebut huruf lain. Adapun, ya-nya adalah kaifa dan ilaika. Nah, kaifa ini, di huruf ya-nya ini huruf lain dan ilaika juga ya-nya ini, huruf lain. Karena sebelumnya itu adalah huruf fathah.
Nah, selanjutnya itu adalah huruf yang tidak berlawanan adalah inhiraf atau condong, yang artinya membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan atau melengkungkan lidah. Hurufnya ada dua. Nah, condongnya itu lidahnya itu di ujung. Nah, ujung lidah itu dengan sedikit melenturkan. Jadi la, ro, la, dan ro. Itu apa condong. Condongnya itu maksudnya ujung lidahnya itu keluar sifat huruf itu dari ujung lidah. Ya, yang selanjutnya adalah takrir. Takrir ini artinya mengulang-ulang dalam bahasa Indonesianya. Menurut bahasa, menurut istilahnya adalah membunyikan huruf dengan lidah bergetar tidak lebih dari 2 getaran. Apabila getarannya sampai 3 kali, maka tercelalah. Nah, maksudnya di sini getarnya itu tidak 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 lebih dari 3, tidak lebih dari 2. Karena kalau 2 itu seperti bukan ro, tapi ya, bukan pengulangan jadinya. Seakan-akan jadi banyak gitu kan. Jadi contoh maksudnya hurufnya ini ada satu yaitu ro, ro, ro. Kalau lebih dari 2 jadi ro, nah itu kan jadi pengulangannya banyak gitu. Jadi hanya karena ada satu huruf jadi ro. Jadi getaran itu hanya sampai 2 getaran, tidak lebih dari 2. Adapun selanjutnya tafashi. Tafashi ini menurut bahasa itu artinya menyebar. Nah, istilah itu menyiapkan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada satu yaitu shin, sha. Gitu. Jadi ada angin. Jadi perbedaannya tafashi tadi sama yang huruf so itu yang bersiul itu anginnya itu adanya di shin, sha. Nah, seperti ada angin. Tapi kalau yang tadi itu yang bersiul itu so. Jadi seperti berdesis bukan seperti suara a. Nah, seperti itu. Dan adapun terakhir istiqolah, memanjang. Artinya membunyikan huruf dengan memanjang salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya ada satu yaitu do. Nah, huruf do ini kan terletak pada tepi pangkal lidah sampai ke depan. Jadi do, do, do. Jadi sifat yang tidak berlawanan itu adalah huruf do yang disebut dengan istiqolah. Nah, adapun ini buat tambahan, jadi ada pertanyaan, bagaimana membedakan huruf yang sama, maksudnya seperti swad dan zal dengan za. Nah, sebenarnya beberapa huruf hijaiyah ini ada yang sama maksudnya tapi beda sifatnya. Nah, jadi untuk memudahkan itu sudah dikelompokkan seperti ini sifat hamzah itu ada jahar, jahar, syiddah, istifal, infitah, dan isma. Lanjutkan sifat huruf ba, yaitu jahar, syiddah, istifal, infitah, iltihab. Nah, ini mungkin dibaca saja ya. Jadi sebelumnya itu sudah dijelaskan huruf yang berlawanan, yaitu ada 2 pertemuan kemarin dan tidak berlawan. Nah, jadi biar tidak untuk memudahkan ini ada per hurufnya gitu. Sifat-sifatnya itu bagaimana dijelaskan seperti itu. Oke, baik. Dan juga mungkin kemarin itu perbedaannya istifal itu dan infitah itu jadi perbedaannya itu balik lagi ke sini. Jadi sama makrojnya tapi beda sifat. Mungkin saya tunjukkan dulu yang kemarin. Di istifal itu ada pertanyaan tadi bedanya istifal dan infitah. Nah, di sini jadi ada yang saya baca itu perbedaannya itu terletak pada makrosnya itu bisa sama tapi sifat hurufnya itu berbeda. Jadi makrosnya yang sama ini seperti istifal itu kan artinya itu melafalkan huruf dengan tidak mengangkat lidah atau pangkal lidah ke langit-langit. Nah, lalu menimbulkan bunyi yang kecil. Nah, jadi makhrajnya di sini yaitu hingga menimbulkan bunyi yang kecilnya. Itu makhraj. Namun sifat huruf tersebut, sifat istifal itu yaitu
huruf yang tidak mengangkat lidah atau pangkal lidah ke langit-langit, seperti itu. Nah, istifal itu juga perbedaannya ada 22 huruf dan yang infitah itu ada 25 huruf. Nah, infitah itu yang berbeda itu hanya za, qaf, dan waw. Nah, itu infitah. Jadi yang tadi perbedaannya istifal itu makhrajnya itu yaitu menimbulkan bunyi yang kecil. Nah, itu banyak yang sama itu. Karena di 22 huruf itu ada banyak kesamaan yang lain. Nah, namun yang infitah itu juga sama. Wah, itu tidak menimbulkan bunyi yang besar atau berat. Jadi kan makhrajnya sama. Tapi sifat hurufnya berbeda, yaitu yang satu tadi itu apa, yang satu yang satu mengangkat lidah atau pangkal lidah ke langit-langit, yang satu lagi yaitu mengatupkan pertengahan lidah ke langit, seperti itu. Jadi ini kemarin pertanyaan Pak Ilham, jadi seperti itu. Jadi yang perbedaannya apa, yang istifal dan infitah itu kan ada 3, za, qaf, dan go. Huruf za, qaf, dan go ini termasuk juga huruf dari isti'la, yaitu go-nya. Itu ada persamaan di isti'la ini juga. Gitu. Apa makhrajnya. Adapun juga huruf za itu za, za juga sama makhrajnya dengan ini ismat. Nah, seperti itu. Mungkin itu kemarin yang telah untuk mengetahui perbedaan.